Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Sebagai tugas kami demonstrasi kontekstual, izin waktunya Ibu untuk mewawancarai Ibu terkait modul 3.1 kami, yaitu pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih Bella dan Bu Lydia atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menanyakan dari modul 3.1 ya di tugas CGP 10 ini. Nah, di mana tadi pertanyaannya itu adalah bagaimana saya sebagai pemimpin untuk mengidentifikasikan masalah dan apa keputusan yang saya laksanakan. Nah, tentu saja kemarin kita sudah melaksanakan di lokal karya kepemimpinan 1 dan 2. Nah, di situ kebetulan ada tentang keputusan atau bagaimana sikap sebagai pimpinan dalam mengambil keputusan. Nah, di sini yang saya ambil adalah refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Nah, seperti itu. Baik Ibu, jadi Ibu mengambil 4P sebagai solusinya Bu? Iya, istilahnya dalam mengidentifikasikan suatu masalah, saya mengambil prinsip 4P itu. Baik Ibu, kemudian bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Mungkin ini bisa langsung dikaitkan dengan contoh ya, bisa langsung dikaitkan dengan contoh di mana kami di sini tentang pengembangan kompetensi guru. Nah, kompetensi guru itu kan saat ini di dalam kinerja itu harus dikembangkan. Di mana untuk pengembangannya tentu saja mungkin ada waktu-waktu yang dapat merugikan peserta didik. Nah, itu bagi saya sebuah dilema, di mana di satu sisi guru harus mengembangkan, dan di satu sisi guru tersebut harus tetap berada di lingkungan peserta didik untuk menyampaikan materi pembelajarannya.
langkah-langkah apa saja yang Ibu lakukan untuk menyelesaikan ini? Mungkin karena ini berkaitan dua-duanya sama-sama penting, biasanya saya akan membuat kita tadi kan saya ambil 4 P, peristiwanya itu apa. Nah, saya akan melihat seberapa penting kegiatan itu, misalnya memang kegiatan itu penting untuk lebih ke guru. Nah, mungkin untuk kesiswanya nanti kita buatkan program yang mana guru-guru lain bisa membantu mungkin kelas yang ditinggalkan oleh guru yang diberikan tugas untuk pengembangan kompetensinya. Baik, luar biasa sekali ya Bu langkah-langkah yang akan Ibu ambil. Kemudian Bu, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau yang lebih efektif biasanya itu saya mengadakan pendekatan secara persuasif dulu ya. Persuasif di mana mungkin saya akan face to face memanggil guru tersebut. Jika memang dia ingin mengembangkan kompetensinya, tetapi sebisa mungkin tidak merugikan peserta didik. Nah, oleh karena itu kadang-kadang kita di sekolah ini bisa bukan saya berikan solusi, mengembangkan kompetensi itu tidak harus keluar dari sekolah, tetapi dengan mengaktifkan komunitas belajar yang ada di sekolah. Dengan adanya komunitas ini tentu saja bukan guru tersebut yang bisa berkembang kompetensinya, tetapi guru lain pun bisa sama-sama berkembang karena kita dalam satu kegiatan, dalam satu komunitas. Berarti memang efektif ya Bu, selain dari memang guru itu harus keluar, enggak harus keluar, tapi juga ada wadah ya untuk kita para guru untuk di komunitas belajar tersebut. Nah, di dalamnya. Nah, hal-hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada dilema etika ini, Bu? Iya. Nah, tadi kan kita sudah yang saya ambil untuk meningkatkan kompetensi guru itu adalah komunitas belajar yang ada di sekolah atau internal sekolah. Nah, ini biasanya mungkin tantangannya itu adalah waktu pelaksanaan. Nah, biasanya kan saya ini di Pamer 19 kita memang sudah mempunyai program ya yang dijadwalkan minggu ini materi apa, minggu depan apa, dan selanjutnya. Tapi biasanya waktu yang kita telah tentukan itu terbentur. Misalnya saya harus ada rapat dinas atau guru-guru yang akan beraktivitas itu ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, itu akhirnya menjadi kendala. Jadi tidak kombel atau komunitas belajarnya itu tidak berjalan mulus istilahnya. Nah, solusinya adalah mungkin kami atau sekolah itu kita membentuk tim penggerak. Nah, tim penggerak itu terdiri dari penanggung jawab, ketua, dan sekretaris. Nah, di mana jika saya misalnya tidak ada, tim itu tetap bergerak sehingga akhirnya komunitas belajar yang ada di sekolah tetap berjalan. Baik, Ibu. Tadi Ibu bilang kan kendalanya waktu ya. Adakah waktu atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema, Bu? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal yang khusus untuk menyelesaikannya? Bentuknya atau proses seperti apa sih yang Ibu jalankan? Kalau istilahnya dilema itu kan kadang-kadang muncul tidak di program ya. Dilema itu muncul sewaktu-waktu. Nah, dalam penyelesaiannya pun saya tidak mungkin hari ini penyelesaian program ini tidak. Jadi biasanya dilema itu tentatif dan akan saya selesaikan di saat itu juga. Jadi di mana ada masalah kita selesaikan saat itu agar masalah tersebut tidak berkepanjangan. Nah, untuk dilema, mungkin kalau dilema dalam kombel ini alhamdulillah
sekolah kami sudah bisa menyelesaikan dengan baik karena kita ada kolaborasi, setiap guru bisa dapat berbagi praktik baik, jadi tidak hanya tim dari komunitas kecil saja, tetapi semua guru berkolaborasi untuk mengaktifkan komunitas belajar. Baik, baik, Bu. Maksudnya luar biasa sekali ya Bu, dari yang setiap kali ada permasalahan Ibu bisa langsung untuk berusaha menyelesaikannya saat itu juga, karena memang betul ya Bu, karena jika berlarut-larut juga akan terpending nantinya gitu. Jadi memang Masalah bukan habis tapi iya, malah nambah banyak lagi ya, betul. Terus sekali Bu, nah jadi memang banyak sekali ya Bu dari tantangan-tantangan yang tadi. Kemudian juga faktor-faktor apa Bu yang mempermudah dan juga membantu Ibu dalam menyelesaikan dilema etika ini? Tentu saja kan dilema untuk pengembangan kompetensi guru ini, saya tadi bersama tim. Nah itu juga memudahkan misalnya saya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam peningkatan kompetensi guru. Nah nanti dalam tim itulah yang membantu saya istilahnya berkolaborasi menyelesaikan sebuah masalah. Baik, luar biasa sekali ya Ibu rencana-rencananya. Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa sih yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Ya, yang tentu saja pengalaman. Assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam Dara Caca. Silakan masuk. Oke. Silakan duduk Darel Caca. Oke Darel Caca. Kalian tahu kenapa ibu guru panggil kalian kemari? Tahu Bu, karena kita bertengkar. Baik. Kalau ibu guru boleh tahu kenapa kalian bertengkar? Saya tidak sengaja menyenggol Caca ketika jalan dan air minum Caca tumpah, lalu Caca berteriak pada saya walaupun saya sudah meminta maaf, jadi saya terpancing emosinya Bu. Benar itu Caca? Benar Bu, saya lagi jalan, lalu datang menyinggung saya dan air minum saya tumpah. Dia juga jalannya tidak hati-hati, jadi saya marah Bu. Baik, Bu Widya memanggil kalian kemari bukan ingin mencari siapa yang salah, siapa yang benar, ya. Jadi kalian ini ibu guru panggil kemari untuk menyelesaikan masalah yang telah terjadi di antara kalian, ya, agar tidak terjadi berlarut-larut. Baik, Bu. Oke, masih ingatkah kalian tentang keyakinan kelas yang kita telah sepakati? Menurut kalian, apakah yang kalian lakukan sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Masih Bu, perilaku kami tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Oke, keyakinan kelas yang mana yang perlu kalian perbaiki dan tingkatkan? Bersikap sopan dan santun, saling menghargai serta bertanggung jawab Bu. Baik, Dara sangat mengingat keyakinan kelas kita. Bagaimana dengan Caca? Saya setuju Bu, karena saya harus memperbaiki sikap saya. Sikap yang saya perbaiki sopan dan santun karena saya sudah berteriak kepada Daryl. Karena uang saya habis dan saya tidak bisa untuk membeli air lagi Bu. Oke, lalu bagaimana solusinya Caca? Saya meminta Dara untuk mengganti air minum saya, boleh Bu? Baik, Dara, kamu bersedia? Saya bersedia menggantikan air minum Caca Bu. Alhamdulillah, kalian sudah menyadari bahwa kalian telah melakukan kesalahan. Lain kali, Dara jalannya hati-hati. Caca, tolong emosinya dikontrol agar kejadian ini tidak terulang lagi. Oke, ada lagi kah Dara dan Caca yang ingin kalian perbaiki dari kesalahan kalian ini? Baik Bu, saya sudah tidak ada Bu. Saya juga sudah tidak ada Bu. Baik, kalau begitu
Sekarang kalian saling memaafkan dan tidak ada terjadi lagi pertengkaran. Oke, terima kasih atas kerjasamanya. Kalian boleh balik ke kelas. Terima kasih. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Lupa. Assalamualaikum Bu Lika, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Liza, alhamdulillah kabar saya baik. Gimana dengan kabar Bu Liza hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik Bu Lika. Bu Lika, maaf nih, adakah waktu luang untuk kita berbincang-bincang sebentar? Insya Allah ada waktu Bu Liza. Kira-kira hal apa yang ingin Ibu bicarakan pada pertemuan hari ini? Maaf nih Bu Lika, jika mengganggu waktunya, saya ingin mengobrol dengan Ibu perihal masalah yang saya alami. Saya berharap Ibu bisa membantu saya dalam menyelesaikan masalah ini. Tentu saja saya siap membantu Bu Liza. Kalau boleh tahu, permasalahan apa yang sedang Bu Liza alami sekarang? Saat ini saya sedang memiliki masalah terkait sampah di sekolah. Banyak sekali siswa di sekolah saya ini yang kurang peduli terhadap sampah. Siswa belum bisa membedakan jenis-jenis sampah yang organik, non-organik, dan mereka juga kurang kesadaran untuk memungut sampah yang berserakan yang di sekitarnya. Oh begitu Bu Liza, betul sekali. Memang kurang kepeduliannya siswa terhadap sampah itu sangat memprihatinkan ya Bu ya. Dan juga selain itu dapat membuat sekolah terlihat tidak bersih dan tidak nyaman untuk anak-anak ketika pembelajaran. Juga yang membahayakan adalah bisa menimbulkan penyakit. Dari permasalahan tersebut, solusi apa yang sudah terpikirkan oleh Ibu Liza? Saya berharap nih Bu Lika bisa menemukan solusi dan langkah-langkah yang tepat nih untuk menumbuhkan kesadaran siswa terhadap sampah. Dan saya bisa melakukan edukasi kepada siswa terkait nih jenis-jenis sampah tadi, sehingga mereka dapat menggolongkan sampah dengan baik. Baik Bu Liza, jadi secara tidak langsung Bu Liza menginginkan bisa menemukan solusi dalam menumbuhkan kesadaran siswa terhadap sampah ya. Dari solusi tersebut, ukuran keberhasilan dari rencana aksi yang akan Bu Liza lakukan itu apa? Ukuran keberhasilan rencana aksi dari solusi tersebut yaitu saya ingin siswa itu bisa tumbuh nih kesadaran terhadap sampah. Nah, yaitu berupa tindakan yang dilakukan siswa dengan memungut sampah yang ada di sekitarnya dan bisa membuang sampah pada tempatnya. Nah, tanpa harus diperintah atau instruksi dari guru. Nah, dan juga siswa mampu membuang sampah berdasarkan jenis-jenisnya di tempat sampah yang sudah disediakan gitu, Lika. Jadi untuk saat ini Ibu akan melakukan langkah-langkah tersebut dalam menghadapi masalah yang sedang Ibu hadapi ya Bu. Dari langkah-langkah tersebut nantinya harapan Ibu Liza itu apa Ibu? Saya berharap siswa bisa lebih peduli terhadap sampah sehingga lingkungan sekolah menjadi bersih, terhindar dari penyakit, terlihat indah, kan gitu. Itu sangat menarik sekali Bu Liza. Sekarang apakah ada kompetensi atau keterampilan tertentu yang sudah Bu Liza miliki yang nantinya hal tersebut dapat membantu Bu Liza untuk mencapai tujuan dari solusi yang akan Ibu lakukan? Saya memiliki keterampilan komunikasi yang baik nih untuk saya gunakan saat saya mensosialisasikan terkait sampah kepada siswa. Selain itu juga saya memiliki keterampilan dalam membuat poster yang menarik yang bisa kita pajang dan bisa dikampanyekan kepada siswa. Bagus sekali itu Bu Liza. Keterampilan tersebut nantinya itu akan sangat berguna dan sangat membantu Bu Liza dalam berupaya menumbuhkan kesadaran siswa terkait sampah yang ada di sekolah. Dari tersebut, apakah Ibu punya gambaran atau ide kegiatan yang akan Ibu lakukan untuk menumbuhkan kesadaran siswa akan pentingnya sampah terkait dengan kompetensi yang sudah Ibu miliki tersebut? Sepertinya ada, Bu Lika. Saat ini saya terlintas nih ide-ide yang mungkin saya akan lakukan di sekolah. Baik Bu Liza, ide apa yang Ibu miliki saat ini dan langkah pertama apa yang nantinya akan Ibu ambil dalam ide Ibu tersebut? Rencananya nih saya akan mensosialisasikan kepada siswa terkait kesadaran terhadap sampah.
kemudian saya akan membuat poster yang akan dipajang di sudut-sudut sekolah seperti di kantin, di mading, dan juga di depan kelas masing-masing atau di dalam kelas, begitu Bu Lika. Wah, itu bagus sekali Bu Liza. Jadi secara tidak langsung kita selalu mengingatkan anak-anak melalui poster-poster yang ditempel di dinding tersebut ya Bu Liza. Nah, dari hal tersebut nantinya apakah akan ada hambatan yang mungkin Bu Liza akan hadapi dalam pelaksanaan rencana ini? Dari hambatan tersebut pun bagaimana cara Ibu untuk mengantisipasi hambatan tersebut? Dalam salah satu hambatan nih yang mungkin akan ada yaitu kurangnya kesadaran siswa ini yang akan peduli terhadap sampah, dan juga hambatannya dari awal mungkin belum ada sosialisasi terkait dengan masalah sampah di sekolah, gitu Bu Lika. Oh, seperti itu. Nantinya dalam melaksanakan langkah-langkah dari solusi yang sudah Bu Liza sampaikan tadi nih, siapa yang dapat membantu Bu Liza dalam melakukan pelaksanaan sampai tahap menjaga komitmen Bu? Saya akan berkolaborasi yang pertama kepada kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, para guru-guru, kemudian penjaga sekolah, kemudian orang tua beserta murid Ibu. Wah, itu kolaborasi yang sudah sangat mantap ya Bu ya. Dari apa yang sudah Ibu rencanakan terkait solusi tadi nih, kapan Bu Liza akan melaksanakan kegiatan tersebut? Insya Allah secepatnya, lebih cepat lebih baik, bukan begitu Bu Lika? Betul sekali Bu Kalau Liza. bisa minggu-minggu ini ya kita mulai. Nah, dan ini juga kebetulan kita tahun ajaran baru nih, kita membuat program baru, mungkin secepatnya Bu Lika. Itu ide yang sangat bagus Bu Liza. Kemudian komitmen Ibu terhadap langkah-langkah itu, bagaimana cara Ibu untuk melanjutkannya secara untuk melakukan kegiatan tersebut menjadi program yang berkelanjutan Ibu? Saya bertekad untuk melaksanakan rencana ini dengan sungguh-sungguh dan akan terus mengevaluasi serta menyesuaikan nih untuk memastikan keberhasilannya. Baik Bu Liza, saya sangat mengapresiasi sekali langkah-langkah Ibu yang sudah Ibu rencanakan dengan mengambil solusi terkait permasalahan yang Ibu sudah hadapi sekarang ini. Saya melihat bahwa sekarang ini Bu Liza memiliki pemahaman yang baik terkait masalah yang sedang Ibu alami, dan juga Ibu memiliki potensi untuk menemukan solusinya. Saya yakin bahwa dengan menerapkan ide-ide tersebut tadi, Ibu akan dapat menumbuhkan kesadaran siswa terhadap sampah yang ada di sekolah Ibu. Jadi, apa yang sudah Ibu dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Wah, luar biasa Bu Lika. Saya hari ini mendapatkan nih solusi nih, langkah-langkah yang dapat saya lakukan dalam mengatasi masalah ini. Terima kasih sekali Bu Lika sudah membantu saya untuk menyelesaikan masalah terkait sampah intinya ya Bu Lika ya. Alhamdulillah kalau Bu Liza sudah merasa menemukan solusi dari permasalahan Bu Liza tadi. Semoga apa yang sudah Bu Liza rencanakan terkait solusi dari pemecahan masalah tadi bisa berjalan dengan baik ya Bu Liza. Semangat terus Bu Liza. Semoga program ini nantinya bisa berkelanjutan dan bermanfaat juga untuk siswa dan juga untuk lingkungan sekolah Bu Liza. Terima kasih Bu Lika atas waktunya. Sama-sama Ibu Liza. Nanti jika saya minta bantuan Bu Lika lagi boleh kan? Silakan, saya berkenan sekali untuk membantu Bu Liza. Jika mengalami permasalahan lagi bisa kita berbincang kembali Bu Liza. Terima kasih Bu Lika. Sama-sama Bu Liza. Aku kan kredit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Asuro, calon guru penggerak angkatan 10. Bersama saya Ibu Fitria dari SDN Palmera 19 pagi. Beliau sekarang mengajar di kelas 3. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Seperti yang sudah kita sepakati Bu Fit, bahwa hari ini saya akan melakukan praobservasi terhadap Ibu. Yang tujuannya saya ingin melihat proses pembelajaran di kelas Ibu. Baik, siap, Bu. Oke. Praobservasi ini dilakukan untuk melihat kesiapan Bu Fitri ya pada kegiatan-kegiatan proses pembelajaran di kelas. Baik Bu. Ada beberapa pertanyaan yang saya akan sampaikan kepada Ibu, yang saya akan tanyakan kepada Ibu, maaf. Terus yang pertama nih berkaitan dengan tujuan. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada observasi nanti apa Ibu? Tujuan pembelajaran saya kan akan mengajarkan tentang matematika perkalian. Jadi tujuan pembelajarannya yaitu anak-anak mengenal konsep perkalian. Kalau perkalian itu adalah penjumlahan berulang.
Kemudian anak-anak juga dapat memahami perkalian dalam kehidupan sehari-hari. Baik, jadi tujuannya untuk mengenalkan anak-anak tentang konsep perkalian, Betul, bahwa Bu. perkalian itu adalah perjumlahan yang berulang. Iya, Baik, Bu betul. Fitri. Lalu bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai dan ingin Ibu lakukan pada saat observasi nanti? Pengembangan yang ingin saya capai, anak-anak memahami konsep penjumlahan itu dengan pertama dengan hal yang konkret dulu. Perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang-ulang, ya, berarti ya, penambahan atau penjumlahan. Kemudian anak-anak juga memahami konsep perkalian dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mereka memahami perkalian itu dapat digunakan dalam kesehariannya. Jadi agar anak-anak bisa menerapkan konsep perkalian itu pada kehidupan mereka sehari-hari seperti itu. Baik, Bu Fitri. Nah, untuk mencapai area pengembangan Bu Fit, bagaimana rencana atau rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas nanti? Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, atau metode pembelajarannya. Oke, untuk strategi saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan anak-anak dalam belajar. Baik, oke. Lalu bagaimana dengan media pembelajarannya Bu Fit yang akan Ibu gunakan di dalam kelas nanti? Oh, media yang saya gunakan di kelas itu biasanya saya menggunakan ada laptop, fokus, tayangan video tentang perkalian, kemudian saya juga membuat tabel perkalian. Sepertinya menarik sekali ya Bu Fit ya. Kapan nih kira-kira saya bisa berkunjung ke kelas Ibu Fitri? Insya Allah di kelas bisa. Siap ya Bu. Insya Allah. Saya boleh izin ya Bu untuk datang ke kelas Ibu. Baik, Bu. Observasi kelas Ibu. Baik Ibu, nanti saya akan datang ke kelas Ibu untuk mensupervisi pada hari Kamis nanti dan mencatat hal-hal yang terjadi di kelas Ibu. Boleh ya Bu? Boleh, silakan. Baik. Nanti setelah saya melakukan observasi di kelas Ibu ini, saya akan melanjutkannya dengan pasca observasi. Saya akan ditemani oleh pengajar praktis saya, Ibu Eva. Mohon izin Ibu. Silakan. Boleh Bu. Oke, kira-kira nih Bu Fit, dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Ibu dapatkan? Saya sudah membayangkan pembelajaran yang seru di kelas tentang perkalian. Silakan datang ke kelas saya, Bu. Saya juga membayangkan seru banget nih kayaknya ya Bu Fit ya. Oke Bu Fit, terima kasih banyak Bu Fit atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sama-sama, Bu. Sampai bertemu lagi pada pasca observasi nanti Baik. bersama dengan pelajar praktis saya. Terima Insya kasih Bu Allah. Fit. Sama-sama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.